Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan ini. Salat beriring salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba membagikan sedikit pengetahuan saya. Begitu besar kekuatan umat Islam sesungguhnya yang ada di Nusantara ini. Umat Islam di Indonesia kurang lebih 80%. Seharusnya dengan 80% umat Islam di Nusantara tidak ada pembangunan masjid, tidak ada pembangunan pondok pesantren yang terbengkalai. Kekuatan jamaah itu yang sangat dibutuhkan. Saya mencoba menghitung-hitung di pondok pesantren kita ini rencana membuat 2 asrama putra dan putri. Perkiraan satu asrama itu adalah asrama putra membutuhkan kurang lebih, ini perkiraan atau satu contoh, perkiraan kita membutuhkan dana 200 juta. $200 juta ini adalah sangat besar apabila kita pikul sendiri. Tapi coba kita lihat hitung-hitungannya. 200 juta. Kalau kita bagi 200 juta ini kita bagi menjadi 10 orang, dia akan menjadi 20 juta per orang. 20 juta per orang. Ini kalau 10 orang yang membiayainya. Tapi kalau kita bagi lagi, di sini kita tambah 0. Apabila dibagi menjadi 100 orang, menjadi kekuatan 100 orang, dia akan menjadi 20 juta dibagi 100, dia akan menjadi 2 juta per orang. Ini kalau orang 100. Kalau kita tingkatkan lagi yang 2 juta per orang ini, kita tingkatkan di sini menjadi kekuatan 1000 kaum muslimin muslimat. Dibagi menjadi 1000 kaum muslimin muslimat. Hanya 200.000. Itulah kekuatan umat Islam sesungguhnya. Dana 200.000 ini bisa diangkat oleh orang 1000 dengan 200 rupiah. Kemudian kita hitung-hitungan kembali 1000 orang ini tadi tidak sekaligus 1000 orang. Dibagi menjadi 10 bulan. Berarti 200.000 dari 1000 orang, 200.000 dari 1000 orang, 200.000 dari 1000 orang dibagi menjadi 10 bulan. 10 menjadi 10 bulan. Berarti per bulannya kita hanya terkena 20.000. 200.000 dibagi 10 bulan hanya 20.000. Kemudian kita bagi sekarang 20.000 dibagi menjadi 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari. 30 hari. 30 hari.
Berapa kira-kira? 20.000 dibagi menjadi 30. Tidak cukup. Tidak sampai 1.000 rupiah per hari. Dalam jangka 1 tahun 1.000 orang. 1.000 orang. Itulah kekuatan Islam yang sesungguhnya apabila kita bersatu. Dan sekarang saudara-saudaraku sekalian, tinggal sekarang ini adalah kesadaran kita sendiri bagaimana kita akan bersatu membangun kekuatan yang sesungguhnya. Makanya Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kecamatan Lemong ini, pesisir barat Lampung, ingin mempunyai rencana program membuat celengan amal, koin amal 500 rupiah per hari. 500 rupiah per hari berarti kalau ada 1.000 orang, 1.000 koin, 1.000 celengan, 1.000 tabungan, berarti sehari sudah terkumpul dana 500.000 rupiah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah jariah kita yang kita keluarkan dengan tidak begitu berat. 500 itu bagi jamaah atau wali-wali santri. Kepada saudara-saudaraku sekalian yang memang berminat, tidaklah berat menitipkan sedikit kelebihan rizki, menitipkan sedikit kelebihan rizki yang diberikan Allah. Allah Ta'ala tidak mengatakan bersedekahlah dengan harta kalian, tetapi Allah Ta'ala mengatakan berinfaklah dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Allah tidak mengakui kekayaan kita, tetapi Allah mengatakan dari rizki yang telah kami berikan kepadamu, bagi rizki Allah yang dititipkan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, saya pernah di suatu acara. Acara tersebut suatu pernikahan yang keadaan keluarganya tidak mampu, sehingga sepakatlah pada saat itu saudara-saudara yang berkumpul di situ ingin mengadakan pesta dangdutan organ tunggal dengan biaya berapa? 4 juta. Dengan spontan mereka pada saat itu bermaksud ingin iuran mencukupkan dana tersebut, tidak menghitung bulan, tidak menghitung minggu, hanya hitungan beberapa hari. 4 juta untuk kegiatan dangdutan, untuk kegiatan organ tunggal bisa terkumpul. Begitulah kekuatan kalau memang kita mau. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita semua, membelanjakan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan agama. Saya tidak mengatakan harus ke Pondok Pesantren Miftahul Huda yang ada di Kecamatan Lemong, di Pekon Cahaya Negeri. Tapi dimanapun rumah ibadah itu didirikan, sangatlah mudah. Hanya dengan koin 500 rupiah per hari, 1.000 orang bisa membangun gedung yang sangat mewah. Dengan koin 500 rupiah per hari, 1.000 orang bisa membangun sebuah asrama yang layak pakai untuk para santri. Tidak terasa menginfakkan, dan itu akan jadi amal jariah. Karena apa? Apapun yang mereka kaji, santri-santri yang mereka kaji, selama mereka menggunakan asrama tersebut, ilmunya bermanfaat bagi santrinya, kemudian Allah Ta'ala mengalirkan kepada orang-orang yang telah andil di dalamnya. Ini yang namanya amal jariah. 3 perkara, saudara-saudaraku sekalian, yang tidak terputus amal jariah, amal kita setelah kita meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, kemudian anak yang soleh. Dari 3 ini adalah yang termudah. Ilmu yang manfaat, saya tidak mengatakan bahwa hanya ustadz dan para kiai saja.
banyak yang bisa menyampaikan ilmu yang manfaat, tetapi jarang yang terfikir. Kemudian yang kedua apa? Adalah amal jariah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Untuk mensolehkan anak-anak tersebut pun sekarang, era globalisasi, era gadget, era modern, semua anak-anak sudah teracuni oleh media elektronik, baik itu televisi maupun gadget, main game segala macam. Jadi yang termudah adalah untuk meraih amal jariah kita ini adalah dengan berinfak di tempat-tempat pengajian. Selama infak kita terpakai, selama infak kita bermanfaat, selama infak kita terbangun menjadi masjid, terbangun menjadi sarana pendidikan, selama masih ada yang memakainya, selama masih ada yang belajar di situ, terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian hasil dari mereka belajar di tempat yang kita bangun tadi, itu pun mereka ajarkan. Satu orang santri bermanfaat dari tempat yang kita bangun 500 rupiah per hari tadi, maka akan berkembang menjadi manfaat. Mereka punya murid 5 orang. 5 orang ini mengirim pahala kepada gurunya, gurunya mengirim kepada orang-orang yang berinfak untuk fasilitas pendidikan mereka. 5 orang ini mempunyai murid 10, 50 orang, demikian terus mengalir kepada pokoknya. Kita yang membangun hanya dengan 500 rupiah per hari. 50 orang punya murid 10. Sekali mereka membaca Fatihah, mengalir kepada setiap orang-orang yang andil dalam masa pendidikan ilmu-ilmu di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah maupun di masjid-masjid. Saudara-saudaraku sekalian, inilah saya hanya berbagi. Begitulah kekuatan umat Islam sesungguhnya. 200 juta bisa menjadi 500 rupiah per hari. Bagi saudara-saudara mungkin yang jauh tidak bisa dikirimkan tabungan atau celengan tersebut, dengan mentransfer 1.000 rupiah per hari saja dengan kekuatan 1.000 orang, itu luar biasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Atau kita tidak mampu untuk memberikan materi, dengan doa, dengan tenaga. Atau kita tidak mampu semuanya itu, kita gunakan api. Kita gunakan apa? Dengan diam, tidak mencari kesalahan para pejuang-pejuang Islam, terutama dalam masalah dana. Apabila ada keraguan, tanyakan langsung, jangan menjadi ribah, karena setiap panitia mempunyai catatan yang pasti. Juga tidak mampu itu, ayo, saya katakan selalu, bersosmed penuh barokah dan manfaat. Kalau ada konten-konten Islami, konten-konten dari pondok-pondok pesantren, apa susahnya kita like, kita subscribe, kita bagikan? Itu pun termasuk amal jariah. Kenapa kita suka like, subscribe? Mohon maaf, para bintang-bintang film yang kita tidak tahu gunanya mereka kemana. Para manusia, para orang-orang yang populer di dunia ini, yang kita tidak paham maksudnya, hanya untuk kesenangan pribadi. Tapi terkadang manusia itu penuh kesombongan, penuh kedengkian. Tak kala dia mau subscribe, ada yang berpikir, enak dia, gak enak di saya. Takut saudara-saudara sesama Islam kita ikut, takut mereka ketiban untung yang besar, sedangkan kita rugi. Apa ruginya? Maka itulah saudara-saudaraku sekalian, mari kita gunakan setiap langkah, setiap apa yang kita miliki untuk menambah amal ibadah kepada Allah. Punya rizki, kita amalkan jadi amal jariah. Punya tenaga, ayo amalkan jadi amal jariah. Punya waktu, amalkan sedikit untuk amal jariah. Kalau kita tidak punya apa-apa, gunakan gadget yang kita pakai sehari-hari. Dalam satu hari, jangan sampai kita tidak menggunakan gadget ini
untuk beramal jariah. Kita gerakan bersosmed penuh barokah dan manfaat. Gunakan, ayo, setiap hari minimal kita share 5 atau 10 konten Islami kepada halayak ramai. Itu pun berbagi ilmu. Setiap hari kita usahakan untuk melike 5 atau 10 konten-konten Islami. Setiap hari kita gunakan 5 atau 10 kali kita subscribe konten-konten Islami. Insya Allah barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita pun akan bisa pertanggungjawabkan. Tatkala ditanyakan oleh malaikat, ditanya oleh malaikat, dari mana gadgetmu dan untuk apa, kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, demikianlah penyampaian saya. Mohon maaf sungguh-sungguh bila ada keliru, ada salah. Saya manusia biasa, pasti ada keliru, ada salah dalam pandangan dan pengetahuan saya. Mohon diluruskan, mohon dibenarkan. Dan mari kita dukung setiap perjuangan Islam di muka bumi ini dengan apa yang kita mampu. Saya bukan ustadz, bukan kiai, hanya berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.